ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita sama-sama berkumpul di mushola yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi asbab untuk kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi ini menjadi hamba-hamba Allah yang dinamakan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kitab kita halaman 13 paling bawah, marilah kita membacakan suratul Fatihah, wabil khusus kepada almarhum dan almarhumah yang meninggal dunia, kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sanak saudara kita, para guru, para syekh-syekhina, dan para pembimbing kita, mudah-mudahan di alam barzahnya, di alam kuburnya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila ahlul kubur khususan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa a'adu alaina barakati was-sawari fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi amin wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa rahmatal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13. Sin paling bawah. Madza taqra'u fil ruku'? Ma
Mada doa apa? Taqra'u yang kau baca, yang kamu baca Firruku'i dalam ruku. Jim Aqra'u aku membaca. Aqra'u aku membaca Firruku'i pada ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Lapat subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasa marratin 3 kali. Salasa marratin 3 kali. Jim Mada taqra'u fil i'tidali. Mada taqra'u fil i'tidali. Doa apa taqra'u yang kamu baca fil i'tidali pada waktu i'tidal. Doa apa yang kamu baca pada waktu i'tidal? Aqra'u aku membaca. Aqra'u aku membaca bil i'tidali pada waktu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Lapan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Oh ya benar tuh diambil yang Allah Rabbana alhamdu mil'us samawati mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tuh lihat tulisannya, lafadznya lihat itu. Jadi kita kembali dulu. Mada taqra'u fil ruku'. Apa sih yang kau baca? Doa apa yang kau baca ketika ruku'? Maka di sini dikatakan aqra'u fil ruku'. Aku membaca dalam ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Berapa kali? Salasa marratin 3 kali. Nah, penjelasan salasa marratin 3 kali karena mengambil kepada sunnah. Padahal membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi pada ruku itu cukup 1 kali. Jadi 1 kali aja kita ruku. Maka cukup 1 kali kita membaca subhana rabbiyal azim cukup. Nah di sini 3 kali karena dibarengi dengan sunnah. Jadi paling sedikitnya 1 kali baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Artinya subhana maha suci. Rabbiya Tuhan kami Al-Azim yang maha agung wa bihamdihi dan maha terpuji. 3 kali berikutnya. Ada pertanyaan begini, bagaimana kalau seandainya ada orang yang ketika orang itu dia ruku, tapi rukunya ternyata dia ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maka sah saja sholatnya. Karena ini mah termasuk daripada sunnah saja, jadi nggak batal. Karena yang penting dalam rukun itu adalah tumakninah. Yang penting tumakninah. Tumakninah itu adalah berhenti sebentar pada ruku. Kalau masalah dia misalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi baca, berarti dia tidak mendapat keabdolan saja. Terus maka taqra'u fil i'tidal. Apa yang kau baca pada waktu yang tidak? Doa apa sih yang dibaca pada waktu yang tidak? Aqra'u fil i'tidal. Maka aku baca pada waktu yang tidak sami Allahu liman hamidah. Akanlah
sami Allahu liman hamidah. Nah, bagi makmum itu tidak boleh lebih keras suaranya dari imam. Lafaz sami Allahu liman hamidahnya, maka makmum itu tidak boleh suaranya lebih keras dari imam. Jadi lafaz sami Allahu liman hamidah gitu. Berarti itu imam. Kalau makmum kan sami Allahu liman hamidah. Nggak boleh lebih keras daripada imam. Kecuali memang dia itu adalah satu orang yang dipersiapkan. Itu kalau kita lihat sholat di Mekah itu ada satu orang Sallallahu liman hamidah, itu Rabbana lakal hamd, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita jadi makmum kagak boleh suara itu lebih keras dari imam. Nah bacanya itu apa? Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau mau diartiin, Rabbana ya Tuhan kami, Rabbana ya Tuhan kami, laka kepada Engkau alhamdu pujian, mil'us samawati yang memenuhi 7 lapis langit. Pujian itu memenuhi 7 lapis langit. Wa mil'ul ardi, dan yang memenuhi bumi. Wa mil'u ma, dan memenuhi sesuatu syi'ta yang kau kehendaki. Min syai'in, dari sesuatu ba'du yang setelahnya. Jadi ingat tuh bacanya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan pada waktu i'tidal. Bacaan pada waktu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Lakal hamdu. Mil'us samawati. Mil'us samawati. Wa mil'ul ardi. Wa mil'ul ardi. Wa mil'u ma syi'ta. Wa mil'u ma syi'ta. Min syai'in ba'du. Min syai'in ba'du. Di Rabbana lakal hamdu mil'us, itu yang pertama, mil'us samawati wa mil'ul wa mil'u ma, itu ketiga, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terusin, madza taqra'u bis sujud. Madza taqra'u bis sujud. Madza, doa apa? Taqra'u yang kamu baca. Madza, doa apa? Taqra'u yang kamu baca. Bis sujud, pada sujud. Aqra'u, aku membaca. Aqra'u, aku membaca. Bis sujudi, pada sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lapan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Salasa maratin, sebanyak 3 kali. Jadi kalau satu kali cukup, 1 kali. Cuma 3 kali ambil setelahnya. Di bacaan ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Madza taqra'u bil julus. Madza taqra'u bil julus. Doa apa? Taqra'u yang kamu baca. Bil julusi, pada duduk. Bil julusi, pada duduk. Baina sajdataini, di antara 2 sujud. Baina sajdataini, di antara 2 sujud. Baina sajdataini, di antara 2 sujud. Mana tuh?
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kalau kita lihat bacaan begini aja lumayan nih. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tapi kalau imam cepat-cepat bisa jadi dia itu diringkas. Jadi banyak Rabbighfirli warhamni wajburni udah wahdini wa'afini segitu aja mungkin makanya cepat. Padahal kalau dia duduk di antara dua sudut baca itu lumayan lama juga. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni lumayan. Apalagi sholat tarawih, kalau ini dibaca kemungkinan juga sholat tarawih dibaca semua, berarti bisa jadi para imam baca Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini nggak dibaca semua. Kalau mau diartin Rabbighfirli, Rabbi ya Tuhanku, Rabbi ya Tuhanku, Ighfirli, ampunilah olehmu kepadaku. Rabbi wahai Tuhanku, Ighfirli, ampunilah olehmu li kepadaku. Warhamni, dan kasih sayangilah kepadaku. Warhamni, dan kasih sayangilah kepadaku. Warhamni itu artinya kasih sayang kepadaku. Wajburni, dan tutupilah dosa-dosaku. Wajburni, dan tutupilah dosa-dosaku. Warfa'ni, dan angkatlah diriku. Warfa'ni, dan angkatlah diriku. Warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku. Warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku. Wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku. Wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, dan sehatkanlah kepadaku. Wa'afini, dan berikanlah kesehatan kepadaku. Wa'afini, dan berikanlah kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, dan maafkanlah anni dosa-dosaku, dosa-dosa dariku. Wa'fu anni, dan ampunilah atau maafkanlah dosa-dosaku. Itu berarti. Terus ini ma huwa tasyahhud. Apa itu tasyahhud? Apa tasyahhud? Tasyahhud itu dalam istilah kita namanya tahiyat. Tahiyat, tasyahhud sama. At-tasyahhud, tasyahhud huwa itu at-tahiyat. Itu tuh lihat kalau baca tahiyat, lihat di sini harkat-harkatnya, terusan tasdid-tasdidnya, panjang-panjangnya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatun thayyibatu lillah. Thayyib bukan thayyibah. Thayyibah itu thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Lihat sekali lagi itu bacanya at-tahiyy bukan at-tahiyy. Jadi at-tahiyy gitu. At-tahiyyatu tasdid bukan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salah.
at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi syalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sini tahiyat yang pertama doang. Tahiyat yang kedua tadi. Terus baca assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus sampai sini doang. Nah, jadi asli tahiyat itu artinya penghormatan. Asal kata tahiyat itu penghormatan. Mana? Tahiyat itu percakapan Nabi kepada malaikat Jibril alaihissalam ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Maka di sana itu Nabi dengan malaikat Jibril bercakap-cakap dengan kata-kata at-tahiyyatul mubarakatuh. At-tahiyyah penghormatan, al-mubarakatuh yang penuh berkah. As-salatu thayyibah, salawat yang baik-baik lillahi bagi Allah. Assalamu alayka, keselamatan bagi engkau ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, wa rahmatullahi, dan rahmatullah, wa barakatuh, dan keberkahan Allah. Sampai sini nih, akhirnya Nabi komplain. Kata Nabi, jangan keselamatan buat saya dan para nabi, jangan. Assalamu alayka, keselamatan bagi engkau ayyuhan nabi, jangan begitu. Akhirnya diterusin, assalamu alayna, gitu. Assalamu alayna, ini namanya diumumin. Jadi gini, di dalam istilah doa, maaf nih, dikit saya jelasin masalah doa. Di dalam istilah doa, kalau doa itu sudah waridah, doa itu sudah waridah. Arti waridah itu doa itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Bila mana doa itu sudah waridah, doa itu sudah ada dalam Al-Quran dan contoh Rabbana zalamna anfusana, itu doa itu sudah ada di Quran. Doa itu sudah ada di Quran. Maka jangan ditambah-tambahkan lagi. Itu namanya doa, doa warid, doa yang disebut di Quran itu. Jangan ditambah-tambahkan. Contoh mana lagi? Rabbana atina fid dunya, itu adalah ayat Quran, doa itu sudah di Quran. Maka namanya doa itu sudah doa waridah. Jangan ditambah-tambahin lagi. Rabbana ya Allah atina, jangan. Karena itu Quran. Paham? Karena itu waridah Quran. Rabbana ya Allah atina ya Allah fid dunya ya Allah semua. Itu namanya doa waridah. Doa yang sudah di Quran, maka jangan diubah dan ditambahkan. Tapi besok orang menyangka bahwa doa itu Rabbana atina fid dunya ada ya Allah, padahal tidak ada ayat Quran itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu berarti. Jadi kalau doa itu sudah waridah, artinya doa itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, jangan tambah-tambahkan lagi. Kenapa? Karena itu sudah ayat Al-Quran. Berbeda dengan doa kata waridah, doa itu yang kagak ada di Quran. Seperti mana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadatan. Mau ditambah enggak apa-apa. Wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil hilmi wa ziyadatan fil rizqi. Enggak apa-apa. Karena doa tidak waridah, tidak ada dalam Quran dan hadis. Tapi kalau sudah ada dalam Al-Quran, jangan ditambah-tambah itu. Kenapa? Karena itu ayat Quran. Perbedaan di sini. Jadi sekali lagi doa yang sudah waridah dalam Al-Quran. Karena itu sudah ditambah-tambah dengan ya Allah
Tuh. Assalamualaikum ayuhan nabi. Keselamatan bagi engkau wahai para nabi wa rahmatullah dan rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna, dan keselamatan bagi kami wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi sungguh tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi sungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah shalli, berikanlah rahmat ala sayyidina, kepada Tuhan kami Muhammad, yakni Muhammad, wa ali sayyidina, dan kepada keluarga Tuhan kami Muhammad. Di dalam membaca sayyidina, di dalam kitab Kasimatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, al-afdalu ittiyadu siyadah fi sholati wa fi ghairihi, yang paling utama adalah membaca sayyidina pada sholat atau selain sholat. Jadi kita baca sayyidina itu lebih afdal dibandingkan kagak baca sayyidina. Elatnya apa? Sulukan lil adab. Elat itu karena menjalani adab. Man la adabalah la ilmalah. Orang yang kagak punya adab berarti kagak punya ilmu. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang masih komplain tentang masalah sayyidina, yang baca sayyidina itu bid'ah, lu yang bid'ah bukan lu. Itu orang kagak paham kita. Jadi jangan Nabi ketika Nabi ditanya oleh sahabat, dalam kitab hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi ditanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara saya memberi selawat kepada kamu ya Rasul? Maka Nabi menjawab, "Allahumma shalli 'ala Muhammad." Tanpa sayyidina benar. Tanpa sayyidina kenapa? Karena ditawadu. Karena ditawadu. Jadi ternyata menggunakan Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Karena tawadu kayak kita misalnya. Assalamualaikum, kita ketemu Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam, saya RT Aldi. Gitu. Jangan yang mengatakan Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya ada apa? Assalamualaikum, ya saya misalkan ente nih, contoh. Assalamualaikum, ya ini saya Sarif Sarif mungkin SE, ME, SE, SD, semuanya. Itu namanya tanda orang yang tawadu. Tanda orang tawadu, dia menyembunyikan daripada pangkatnya itu. Jadi ketika Nabi misalkan enggak ngomong sayyidina, itu berarti Nabi itu tidak tawadu. Sekalipun ada hadis la tusawwidu dalam kaum bagi sayyidina, pada itu hadis dhaif. Malah di dalam kitab Hawasil Madaniyah karang Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa hadis itu hadis maudhu. Bila mana ada hadis yang mengatakan wala tusawwidu, jangan membaca sayyidina padaku, kata Nabi, itu hadisnya hadis palsu. Dalam kitab Hawasil Madaniyah karang Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa membaca sayyidina itu lebih utama apakah dalam sholat atau selain sholat. Jadi kita baca dalam sholat silakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa sih elatnya? Elat itu sulukan lil adab, karena menjalani adab. Man la adabalah la ilmalah. Orang yang kagak punya adab berarti kagak punya ilmu. Jadi orang-orang yang sekarang kagak punya memakai sayyidina berarti itu adalah orang yang kagak punya adab. Man tarakal adab tarakas sunnah, wa man tarakas sunnah tarakal haram, wa man tarakal haram awqa'an nar. Itu orang yang meninggalkan sunnah berarti dia meninggalkan haram. Orang yang meninggalkan sunnah tarakal sunnah tarakal wajib. Orang yang meninggalkan sunnah berarti dia meninggalkan wajib. Wa man tarakal wajib fa'alal haram.
Jadi orang yang kata baca Sayyidina itu kagak beradab Nabi biasanya. Karena elatnya baca Sayyidina itu bukan karena sunnah. Elatnya baca Sayyidina itu suruhkan lil adab. Sekali lagi, bila mana di masa sekarang masih ada perdebatan tentang membaca Sayyidina atau tidak, kata Syekh Nawawi al-Baghdadi al-afdal bisyada, membaca Sayyidina itu lebih utama daripada tidak membaca Sayyidina, apakah dalam sholat atau luar sholat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa membaca Sayyidina bid'ah, dia lebih bid'ah. Kenapa? Karena elat membaca Sayyidina itu suruhkan lil adab, adalah untuk memperjalani adab kepada Nabi, bukan karena sunnah. Membaca Sayyidina itu afdal. Al-afdaliyah la taqtadil aqliyah. Keafdalan itu tidak membawa hukum. Jadi membaca Sayyidina sunnah tidak ada sunnah. Afdal. Membaca Sayyidina itu lebih utama daripada tidak membaca Sayyidina. Tetapi ingat, ketika kita membaca Sayyidina berarti kita beradab kepada Nabi. Berarti orang yang sekarang membid'ahkan Sayyidina berarti dia tidak beradab kepada Nabi. Karena elatnya suruhan lil adab. Makanya Nabi ini simpul baku gitu. Itu gak boleh bid'ah. Lu bid'ah. Karena baca Sayyidina suruhkan lil adab. Bukan kalau sunnah. Nah, sekali lagi, membaca Sayyidina itu bukan sunnah, tapi gitu. Bedain sunnah dengan afdal. Contoh gini. Ini kaki 3. Ini teh. Afdalnya ada kaki 3, ada teh, satu lagi afdal, ada kopi. Ini afdal ini. Semuanya ada. Paling utama kan. Apalagi di sini ada dupanya, lilinnya dah. Ini afdal namanya. Nggak sunnah enggak afdal namanya. Kalau afdal itu utama. Saya dikasih duit 10.000. Terus dilebihin, itu lebihnya namanya afdal. Jadi baca Sayyidina tidak sunnah. Apalagi bid'ah. Jadi baca Sayyidina itu utama. Paling utama. Jadi orang yang membaca Sayyidina berarti suruhkan dia mengerjakan adab kepada Nabi. Terus mana tuh udah Wal Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti prakteknya jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dari sini di sini Assalamualaikum warahmatullahi. Balikin dulu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi balik Assalamualaikum warahmatullahi. Balikin ke sini lagi kalau salamnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Habis di sana balikin ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik baru Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Jadi praktek salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Balik Assalamualaikum warahmatullahi. Balik. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti dulu tidak. Terus yang kedua, lafaz salam itu kalau pada sholat pagi tambahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat naik saja, gitu. Dalam sholat jenazah saja ditambahin. Gitu. Ma'wal kunutu wallahu a'lam. Satu ya, saya mau ada catatan saya. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Mumpung masih ada waktu, jadi saya secara pribadi, karena memang di sini teman-teman jamaah semangat pengen ngasih ngadain maulid, mumpung masih ada waktu nanti dikawarin. Saya tanya ketuanya, saya tanya sama ketua pengajian,